Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen kedua ini kita akan membahas terkait dengan topik Rankine Ovals. Terkait dengan superposisi dari potensial flow ya yang akan menghasilkan Rankine Ovals, jadi sebelumnya telah saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah penggabungan dari uniform flow, kemudian ditambahkan dengan source dan juga sink ya. Jadi ini terkait dengan stream function dan juga terkait dengan velocity potensialnya. Nah, di sini uniform flow juga kita bisa melihat pada tabel berikut ya. Jadi ini adalah velocity potensial dan juga stream function dari uniform flow, dan juga untuk source and sink ini adalah seperti ini ya. Nah, di mana untuk source and sink di sini ini tergantung dari M-nya. Jika source itu M-nya positif, jika sink itu adalah M-nya negatif ya. Nah, kemudian terkait dengan skemanya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi ini seperti penurunan pada doublet ya. Jadi ini doublet juga, ini adalah gabungan antara source and sink, tetapi pada penurunannya, nah ini menggunakan parameter A di sini dipisahkan dalam suatu titik ya. Walaupun doublet ini dia itu A-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya doublet itu dia source and sink-nya itu berada pada titik yang sama ya. Nah, sedangkan pada Rankine Ovals di sini dia penggabungan antara source and sink-nya itu memiliki jarak atau distance seperti ini ya. Jadi kita tetap menggunakan skema yang sama. Nah, kemudian terkait dengan penjumlahan dari ininya ya, apa namanya? Ini terkait dengan stream function-nya. Jadi kalau misalnya stream function itu ya berarti kita masukkan dari yang ini. Jadi kita memasukkan dari Rankine Ovals dari uniform flow ini dalam bentuk ini ya, dalam bentuk theta dan r atau cylindrical coordinate ya. Kemudian terkait dengan stream function source and sink-nya kita menggunakan yang ini ya. Nah, kemudian terkait dengan theta di sini ya, P atau di sini velocity potensial ya, berarti kita masukkan dari sini menjadi cos theta saja, dan kemudian kita masukkan dari P-nya di sini menjadi seperti ini. Jadi ini kira-kira penggabungan dari stream function dan juga velocity potensial. Nah, tapi ini masih raw ya. Kita perlu memperhitungkan kembali karena di sini masih dalam bentuk theta 1 dan theta 2-nya. Nah, kita harus merubahnya ini sehingga penurunannya akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, pada segmen sebelumnya kita telah melihat ya bagaimana streamline dari suatu source in a uniform stream ya. Jadi ini adalah source-nya, ini adalah uniform stream-nya. Nah, maka streamline itu akan berbentuk seperti ini ya, di mana untuk source in uniform stream itu adalah penggabungan antara uniform flow dan juga source ya. Nah, ini adalah untuk psi-nya atau stream function, dan juga ini adalah velocity potensialnya. Jadi secara umum bentuknya itu adalah terbuka di ujung, tertutup di depan seperti ini ya. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan Rankine Ovals, di mana di sini ada tambahan ya, kalau misalnya ini uniform flow source, nah kalau misalnya Rankine Ovals ini uniform flow source dan juga ada tambahan sink ya, maka secara skema dari bentuk stream functionnya, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Nah, jadi dia akan tertutup di bagian belakangnya dikarenakan dia ada sink ya. Jadi dari streamline di sini dia keluar, kemudian dia terdorong ke belakang oleh uniform flow, kemudian dia akan masuk ke sink di sini, terutama ini untuk bagian yang berwarna, ini warna apa ya? Ungu-ungu gelap seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambaran dari bentuk superposisi antara uniform flow, source, dan juga sink ya. Nah, kemudian terkait dengan bentuk ya, bentuk Rankine Ovals. Nah, kenapa kita tidak menyebutnya ini sebagai elips ya? Nah, jadi ini bukan elips ya. Jadi elips dan Rankine Ovals ini bentuknya berbeda ya. Jadi Anda lihat juga bentuk elips itu seperti apa, dan juga bentuk oval itu seperti apa, dan juga Rankine Ovals itu ya bentuknya seperti ini ya. Jadi itu ketiganya itu berbeda ya. Itu berbeda itu terutama dalam persamaan matematiknya. Nah, kenapa Rankine Ovals ya? Kalau misalnya kita lihat bentuk dari streamline-nya ya, jadi ini kita mengikuti persamaan-persamaan dari streamline ini ya. Nah, kemudian pada gambar di sebelah kiri ini ya, nah jadi ini adalah suatu pendekatan ya dari skematik bahwa ini source and sink. Nah, di sini masih ada bentuk A, ini adalah jarak antara sink dan source-nya dalam suatu titik, kemudian ada theta 2, theta 1, R2, R, dan R1, dan di sini ada suatu titik ya, jadi suatu titik di sini membantu untuk menurunkan persamaan ya, terutama menghubungkan antara theta 1, theta, dan theta di sini, dan juga terhadap R-nya masing-masing ya. Jadi pada penurunannya ini kita akan menggunakan skema di sini untuk menjadikan ini hanya dalam bentuk yang lebih sederhana ya.
Nah, jadi sebelum masuk ke penyederhanaan bahwa untuk penyederhanaan dari doublet kita telah mengetahui bahwa persamaan yang bagian sini ya. Jadi ini bagian stream function sama dengan m per 2pi dan seterusnya dalam bentuk a r dan juga r minus a ini adalah didapatkan dari penurunan doublet ya. Nah, kemudian jika kita membicarakan Rankine ovals ya berarti di depannya di sini ditambahkan ur sin theta di sini ya. Nah, kemudian dari persamaan ini, nah ini akan disederhanakan kembali ya sehingga tidak dalam bentuk yang rumit seperti ini. Nah, sehingga ini akan menjadi dalam bentuk X dan Y. Dan jadi ini yang di atas ini masih dalam bentuk polar ya. Jadi dia masih dalam bentuk R dan theta. Nah, kemudian diubah menjadi bentuk kartesian. Jadi di sini dalam string function itu diubah dalam bentuk fungsi Y, kemudian dan juga X ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, A ini adalah jarak ya, jarak antara source and sink. Kalau misalnya di skema dari streamline-nya ini seperti ini adalah A-nya. Nah, kemudian L-nya di sini ini adalah panjang dari Rankine ovals-nya ya. Nah, jadi yang akan kita gunakan persamaan terkait dengan stream function ini adalah persamaan yang ini. Nah, kemudian terkait dengan L ya, jadi ini adalah panjang dari the body ini Rankine ovals-nya ya, terutama terhadap pusatnya di sini ya. Kalau misalnya total dari depan ke belakang antara stagnation point dan stagnation point-nya itu ya berarti 2L seperti itu. Nah, jadi berdasarkan skema gambar di sini, jadi L ini adalah suatu fungsi dalam bentuk A dan juga U ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita sederhanakan lagi bahwa L per A ini adalah dalam bentuk M per Pi, U, dan A ditambah 1. Jadi ini adalah suatu konstanta ya, yang konstantanya ini dikeluarkan seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan body half width, ini adalah, kita bisa bilang ini tingginya atau lebar dari ininya ya, apa namanya, lebar dari Rankine ovals-nya ini adalah fungsi dari H. H ini adalah fungsi dari A dan juga UH per M ya. Jadi ini kalau misal di breakdown lagi, ini adalah dalam fungsi H per A dan juga dan seterusnya ya. Nah, jadi sebenarnya dari breakdown persamaan yang menghubungkan antara H dan L ini di sini diketahui ya bahwa L per A maupun H per A ini adalah fungsi dari ini dibuat seperti ini agar menjadi dimensionless ya. Jadi dia juga adalah fungsi dari dimensionless number yaitu adalah PU per A di sini ya. Jadi PUA per M di sini juga PUA per M ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ya, jadi panjang dari L ini terhadap A ini dia sangat dipengaruhi oleh PUA per M ini ya. Jadi ini adalah seperti strength dari sebuah Rankine ovals di sini ya. Nah, jadi sehingga kalau misalnya kita hubungkan ya, bagaimana jika UA per M-nya ini kecil atau besar. Jadi ketika UA per M-nya ini besar, maka bentuk dari Rankine ovals-nya itu seperti ini ya. Dia semakin pipih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pada medium besarnya dari ininya parameter dimensionless-nya ini, maka kira-kira dia akan seperti Rankine ovals ini. Saya tidak menyebut sebagai ellipse ataupun oval ya. Jadi makanya namanya sendiri ini adalah Rankine ovals. Dan jika misalnya UA per M-nya ini sangat-sangat kecil, nah maka ini akan mendekati seperti lingkaran seperti ini. Atau nanti kita akan membahas terkait dengan ini pada segmen berikutnya ya. Jadi kira-kira seperti itu stream function dari Rankine ovals dan juga karakteristik dari panjangnya dan juga hubungan terhadap A ini adalah jarak dari ininya ya. Jadi kira-kira seperti itu materi dari Rankine ovals ini. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 2 dengan topik Rankine ovals. Jika ada pembahasan yang kurang Anda pahami, tentu saja Anda harus membaca dari buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.